Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KOKIMP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan, yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ervina Rizkia, mahasiswi Manajemen Pendidikan Angkatan 2020B. Pada video kali ini, saya akan membahas materi dengan judul kepuasan pelanggan atau konsumen, yang mana materi tersebut bersumber dari pemaparan Bapak Amril pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan. Selamat menyaksikan. Submateri pertama yang akan saya bahas mengenai kepuasan pelanggan ialah pengertian dari kepuasan pelanggan. Apa sih yang dimaksud dengan kepuasan pelanggan? Kepuasan pelanggan atau konsumen adalah suatu penilaian emosional dari konsumen setelah konsumen menggunakan produk yang kita pasarkan, di mana harapan dan kebutuhan konsumen yang menggunakannya terpenuhi. Lalu selanjutnya, setelah mengetahui pengertian dari kepuasan pelanggan, kita akan membahas mengenai apa saja ciri-ciri konsumen yang puas dengan produk yang kita pasarkan. Pertama, loyal terhadap produk. Konsumen yang puas cenderung loyal, di mana mereka akan membeli ulang dari produsen yang sama. Kedua, adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif, yaitu rekomendasi kepada calon konsumen lain dengan mengatakan hal-hal baik mengenai produk dan perusahaan. Serta yang terakhir, perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika membeli merek lain. Ketika konsumen ingin membeli produk yang lain, maka perusahaan yang telah memberikan kepuasan kepadanya akan menjadi pertimbangan yang utama. Materi selanjutnya ialah elemen kepuasan. Yang pertama ada expectation, di mana harapan konsumen terhadap suatu barang atau jasa telah dibentuk sebelum konsumen membeli barang atau jasa. Yang kedua ada performance, di mana pengalaman konsumen terhadap kinerja aktual barang atau jasa ketika digunakan tanpa dipengaruhi oleh harapan mereka. Selanjutnya comparison, yaitu membandingkan harapan kinerja barang atau jasa sebelum membeli dengan persepsi kinerja aktual barang atau jasa tersebut. Serta yang terakhir confirmation atau disconfirmation, yaitu harapan konsumen dipengaruhi oleh pengalaman mereka terhadap penggunaan merek dari barang atau jasa yang berbeda dari orang lain. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan konsumen. Faktor tersebut ialah yang pertama, kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan konsumen ketika sedang mencoba melakukan transaksi dengan produsen produk. Kedua, pengalaman masa lalu dari ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan maupun pesaing-pesaingnya. Dan yang ketiga, pengalaman dari orang lain yang diterima oleh calon konsumen, sehingga turut mempengaruhi pandangan calon konsumen terhadap suatu produk. Pengukuran kepuasan konsumen. Setelah membahas teori mengenai kepuasan konsumen, lalu bagaimana sih cara kita melakukan pengukuran terhadap kepuasan konsumen dalam rangka mengetahui tingkat kepuasan konsumen? Nah, pengukuran kepuasan konsumen dapat dibagi menjadi 4 cara, yaitu yang pertama, sistem keluhan dan saran, dengan mengumpulkan informasi langsung dari konsumen. Kedua, ada survei kepuasan konsumen. Survei kepuasan konsumen dapat dilakukan dengan cara survei melalui pos surat, telepon, maupun wawancara. Yang ketiga, ghost shopping, di mana metode ini digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan pesaing. Serta yang terakhir, analisis kehilangan konsumen, di mana tingkat kehilangan konsumen menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memuaskan konsumennya. Lalu manfaat apa aja sih yang bisa kita peroleh dengan melakukan pengukuran kepuasan pelanggan? Nah, manfaatnya itu ada mempelajari persepsi masing-masing pelanggan terhadap mutu pelayanan yang dicari, diminati dan diterima atau tidak diterima pelanggan. Mengetahui kebutuhan, keinginan, persyaratan, dan harapan pelanggan saat sekarang dan masa yang akan datang yang disediakan perusahaan yang sesungguhnya dengan harapan pelanggan atas pelayanan yang diterima. Meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan harapan-harapan pelanggan sampai menyusun rencana kerja dan menyempurnakan kualitas pelayanan di masa yang akan datang. Sekian pemaparan materi dari saya yang berjudul kepuasan pelanggan atau konsumen. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.